Jika iblis tidak bisa mencegah dan menghalangi kita untuk mengikut Yesus, biasanya iblis akan membuat kita menjadi burnout atau kelelahan, sehingga kita menjadi padam dan penuh dengan kekecewaan. Itu sebabnya ketika kita mengikut Yesus, kita harus selalu menjaga kondisi stamina rohani kita, agar kita tetap bisa sejalur, senada dengan hati Tuhan. Jangan biarkan kelelahan, kekecewaan memadamkan api cinta kita kepada Tuhan. Tetapi biar kita makin semangat dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sebab itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya di awal saja kita bersemangat, tetapi Tuhan mau agar kita sampai akhir tetap bersemangat. Rasul Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik, dan aku telah memelihara imanku sehingga mencapai garis akhir dengan benar. Tuhan mau kita tidak hanya sekedar finishing well, tapi juga finishing strong. Tidak hanya sekedar selesai dengan baik, tetapi selesai dengan kuat. Jika saudara percaya dan mau, ayo coba ketiklah, katakan, saya mau setia sampai akhir. Sekali lagi coba ketik, saya mau setia sampai akhir. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita, sebab Dia Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dan jika Anda diberkati oleh program YouTube channel Bethany Miracle Center ini, tolong Anda subscribe sekarang juga, lalu pencet like-nya, jempolnya, komen-komen yang baik, serta share dan bagikan kepada teman-teman saudara. Dan percayalah bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh kita dikobarkan kembali oleh Tuhan. Hati yang kering dan haus akan dipuaskan kembali oleh Tuhan. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Naikkan pujian penyembahanmu yang terbaik. Shalom jemaat Mesbah Mujizat. Kami mau mari sama-sama kita memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Yesus, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau alasan di dalam hidup kami. Mari kita mau bawa hati kita dan hidup kita untuk menyembah Dia, Dia segala-galanya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami. Yesus, Inilah kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih-Mu Yesus. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
pegang tangan kami. Haleluya. Yesus pegang. Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan dari kasih-Mu, dari kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sahabatku hidup. Yesus pegang. Kami mengakui Tuhan, tanpa Engkau kami binasa. Kami mengatakan Engkau satu-satunya. Luar kasih, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan kami Tuhan Yesus. Samaku hidup. Yesus alasan. Yesus alasan samaku hidup. Kami sembah, kami tinggikan. Engkau alasan kami. Haleluya. Mari datang pada Tuhan, serahkan hidup kita kepadanya. Angkat suara, angkat dunia. Haleluya. Kami sembah. Kami mau katakan bahwa Engkau segala-galanya Tuhan. Kau pegang tangan kami dan jangan lepaskan kami. Jesus. Jangan pernah tinggalkan setiap Hidup kami. Jangan lepaskan kami berjalan sendirian. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kau segalanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Amin. Mari kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan dan sembah Dia. Kita mau katakan Engkau Yesus yang pegang tangan kami, yang menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami perlu kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang Kami tidak takut sebab Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang senantiasa memberikan kami kemenangan Tuhan. ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih. Curahkan kasih
kami yang terangkat bagimu Tuhan. Bawa kami kepada terang-Mu dan jalan-Mu Tuhan Yesus. jalan sendiri. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Ku perlu kasih, Curahkan kasih-Mu dalam hidup kami. ku perlu Curahkan kuasa-Mu Tuhan. sampai akhir hidup. Dengan segenap hati kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan dan sembah Dia. Tangan Kau tiap memegang, Kau selalu pegang selalu menuntun, menolong kami, tak mau membimbing kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan. ku perlu kasih, Kami perlu Tuhan, perlu kuasa-Mu Yesus, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku, Sampai akhir, sampai akhir hidupku. berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Untuk setiap kita yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi sebab Engkau yang menyertai kami. Amin. Engkau Allah Immanuel sampai selama-lamanya ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, hati yang lebih lagi untuk taat kepadamu Tuhan. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Shalom saudara-saudara semua, sungguh senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya Pastor Shirley Kusuma. Dan wow, kita sungguh sangat diberkati dengan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan dari tim worship Gereja BMC di Philadelphia. Sungguh tangan Tuhan yang kuat memegang hidup kita semua. Mari yang percaya kita ketikan bersama-sama, tangan Tuhan pegang hidupku. Ketikan bersama-sama saudara, tangan Tuhan pegang hidupku. Tangan Tuhan pegang hidupku. Dan sekali lagi saya mau menyapa untuk semua sahabat-sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia menyaksikan dan mengikuti program ini, baik secara langsung maupun secara siaran ulang. Dan perenungan saya hari ini saya kasih judul Berkobarlah. Katakan bersama-sama berkobarlah. Dan saudara bisa mengetikkan juga di screen saudara, tulislah berkobarlah. Berkobarlah bagi Tuhan. Berkobarlah saudara-saudara. Dan yang saudara-saudara siap untuk berkobar bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tahukah Anda bahwa salah satu rahasia kenapa masakan Chinese food itu terkenal dengan lesat dan banyak digemari oleh orang dari berbagai negara dan bangsa? Salah satu rahasianya adalah karena ketika mereka memasak masakan Chinese food itu, maka para koki sudah tahu benar bahwa mereka harus memakai dan menyalakan api yang sangat besar dan mengizinkan kompor itu menjadi sangat panas untuk memanaskan wajan. Dan ketika api sudah membesar dan kompor wajan sudah memanas, maka seketika koki sudah tahu bahwa itulah saatnya mereka memasukkan semua bahan makanan, baik itu sayur mayur, baik itu daging maupun bumbu-bumbu, sehingga semuanya ketika tercampur bisa meresap dengan cepat dan menciptakan suatu aroma yang wangi dan luar biasa. Dan makanan pun bisa menjadi crispy dan gurih ketika disajikan kepada para pelanggan. Demikian juga Tuhan mau hari ini untuk kita semua punya api cinta yang berkobar-kobar terhadap Dia di dalam hidup ini. Mari kita semua ketikan bersama-sama, api cintaku kepada Tuhan berkobar-kobar. Ketikan bersama-sama saudara-saudara, api cintaku kepada Tuhan berkobar-kobar. Saya akan ambil sebuah ayat
yang terdapat di dalam 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sekali lagi, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kita harus belajar mengerti bahwa latar belakang dari penulisan surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda, adalah bahwa pada waktu itu Timotius sudah menjadi seorang utusan misionari dan dia menggembalakan beberapa jemaat Kristen di kota Roma, di mana pada zaman itu Nero sedang berkuasa sebagai kaisar, penguasa kerajaan Romawi. Dan kalau saudara mempelajari sejarah dunia, Nero terkenal sebagai kaisar yang sangat-sangat kejam, serta dia memiliki pemerintahan yang sangat tirani. Kenapa? Karena Nero suka untuk menangkap dan menganiaya serta membunuh para pengikut Kristus yang ada di kota Roma, di mana Timotius yang masih muda juga sedang melayani di kota yang sama dengan kediaman Kaisar Nero. Wow, jadi Anda bisa membayangkan kan bagaimana situasi yang sangat pelik, situasi yang sangat rumit, situasi yang sangat dipenuhi oleh ketakutan, kegelisahan, serta kepanikan yang mencekam itu menyelimuti benak dan pikiran Timotius yang masih usia muda ini. Pasti sering timbul keraguan di dalam pikiran dan hati Timotius. Apakah Tuhan masih setia untuk mendampingi aku di saat-saat kegelapan dan kengerian seperti ini? Dan kita mulai mengerti kenapa ayat selanjutnya Paulus menuliskan di dalam kitab 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Paulus berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari saudara yang percaya kita ketikkan bersama-sama, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ketikan bersama-sama, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yang percaya katakan amin. Dan itu benar saudara-saudara, bahwa Allah kita bukan seorang yang suka memberikan roh ketakutan, tetapi Dia Allah yang suka untuk setiap anak-anaknya memiliki roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Di sini Paulus mengerti benar situasi yang sedang dihadapi oleh anak rohaninya, dan Paulus sedang menyemangati Timotius untuk tidak gentar, untuk tidak takut di tengah-tengah berita kesadisan Kaisar Nero terhadap orang Kristen di sana. Dan satu hal saya mau saudara perhatikan, di ayat sebelumnya, di dalam kitab yang sama, pasal kitab Timotius yang kedua, pasal yang pertama ayat yang kelima, 2 Timotius pasal pertama ayat kelima. Paulus berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini Paulus mau mengingatkan Timotius tentang suatu hal yang amat sangat penting di dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu tentang warisan iman. Saya katakan sekali lagi, Paulus menekankan kepada Timotius penting untuk mengingat akan warisan iman. Bagi saudara yang setuju, mari ketikan bersama-sama dengan saya, katakan warisan iman.
Katakan warisan iman. Warisan iman dan kesetiaan. Ini yang menjadi bagian dari warisan 3 generasi keluarga Timotius. 3 generasi saudara-saudara, dari nenek, ibu, dan anak. Dimulai dengan neneknya yang bernama Lois, yang dengan telah setia mempercayai Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan pun tidak pernah mengecewakan, ataupun Tuhan tidak pernah meninggalkan nenek Lois. Dan kemudian warisan iman turun berikutnya kepada ibu Timotius yang bernama Eunike, yang juga dengan telah setia mempercayai Tuhan. Dan juga Tuhan juga tidak pernah mengecewakan ataupun meninggalkan ibu Timotius yang bernama Eunike. Dan akhirnya warisan iman pun itu diwariskan dan turun kepada Timotius yang masih muda. Meskipun Timotius ini sedang stres berat menghadapi situasi yang sulit, yang bahkan bisa mengancam nyawanya dan hidupnya, tetap Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh neneknya dan ibunya, Tuhan yang sama yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah meninggalkan baik nenek maupun ibu Timotius. Paulus sungguh percaya bahwa Dia Tuhan juga yang akan dengan setia menolong Timotius, dan Tuhan yang sama tidak akan pernah meninggalkan Timotius di dalam waktu-waktu yang sukar seperti itu. Kata yang penting yang perlu kita garis bawahi di ayat 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-6, yaitu karena itulah kuperingatkan engkau. Karena itulah kuperingatkan engkau. Kuperingatkan engkau itu seperti seorang yang memutar berulang-ulang pita kaset rekaman untuk memainkan lagu yang sama berulang-ulang. Misalnya saudara senang dengan suatu lagu rohani yang memberkati saudara, misalnya seperti tadi tangan Tuhan yang kuat memegang hidupku, dan saudara memiliki pengalaman yang sungguh istimewa ketika mendengar lagu itu, maka engkau akan suka untuk memutar berulang-ulang lagu yang sama, bahkan sampai beribu-ribu kali. Betul atau betul? Sampai kata-kata itu menancap di dalam alam pikiran saudara. Bahkan tanpa saudara melihat teksnya, saudara bisa menyanyikan secara otomatis. Saudara bahkan sambil masak, sambil tidur, bahkan sambil mandi sekalipun, saudara bisa timbul lagu itu. Suara-suara itu akan masuk ke dalam pikiran saudara, karena saudara sudah memutar berulang-ulang kaset rekaman itu. Dan kataku peringatkan engkau ini juga sama seperti seseorang yang memutar berulang-ulang kembali tombol rewind atau replay. Kalau saudara punya zamannya video player, ada tombol rewind atau replay, sehingga ketika saudara punya satu film yang menjadi favorit Anda, ya kan, maka saudara bisa memutar film itu, video itu berulang-ulang, sehingga gambar yang sama akan muncul berulang-ulang terus sampai itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Demikian juga sebagai seorang Kristen, memang kita perlu belajar menghapus dan melupakan semua kenangan negatif dari masa lampau. Semua luka-luka, semua kepahitan dari masa lalu harus kita lupakan. Semua orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, kita harus melupakan dan mengampuninya. Mari yang setuju ketikkan kembali bersama-sama, aku belajar melupakan kesalahan orang. Ketikkan bersama-sama, aku belajar melupakan kesalahan orang. Aku belajar melupakan kesalahan orang. Namun satu hal yang kita tidak pernah boleh lupa, saudara-saudara. Satu hal kita tidak pernah boleh lupa akan segala perbuatan baik Tuhan. Kita tidak pernah boleh lupa akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan yang sudah pernah kita rasakan dan kita terima di masa lalu. Karena ketika saat ini kita sedang mengalami ketakutan ataupun kita sedang menghadapi suatu krisis, situasi buruk, maka kenangan akan pertolongan dan mujizat Tuhan di masa lampau itu akan membuat kita kuat kembali dan iman kita akan timbul dan menjadi teguh kembali. Mari ketikkan bersama-sama, imanku akan teguh kembali. Ketikkan bersama-sama, imanku akan teguh kembali. Jadi, jangan pernah saudara melupakan bagaimana Tuhan sudah menyembuhkanmu
pada waktu yang lalu. Jangan pernah saudara melupakan bagaimana Tuhan sudah melepaskan engkau dari setiap jerat masalah keuangan. Jangan pernah saudara melupakan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkanmu dari setiap ikatan-ikatan dosa. Jangan pernah saudara melupakan bagaimana Tuhan sudah membimbing engkau dan memberi hikmat yang luar biasa serta solusi. Dan jangan pernah saudara melupakan bahwa Tuhan sudah mengeluarkan engkau dari setiap masalah yang sulit dan setiap krisis-krisis yang ada. Dan jangan pernah engkau melupakan bahwa bagaimana Tuhan sudah melindungi engkau dan meluputkan engkau dari setiap serangan musuh dan rencana orang-orang jahat. Ingatan-ingatan kita tentang kebaikan dan mujizat pertolongan Tuhan seperti inilah yang powerful, katakan bersama-sama powerful, dan yang punya kuasa yang dahsyat, yang mampu untuk mengobarkan kembali iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari ketikan saudara-saudara yang percaya, aku kobarkan imanku kepada Yesus. Aku kobarkan imanku kepada Yesus. Sekali lagi, aku kobarkan imanku kepada Yesus. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah pernah menolong engkau di masa lampau, Tuhan yang sama pasti sanggup untuk menolong engkau di masa sekarang ini. Dan bahkan Tuhan yang sama sanggup untuk menolong engkau di masa yang akan datang. Hanya mungkin caranya menolong kita bisa berbeda, namun pertolongannya, mujizatnya tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah gagal ataupun terlambat datang dalam hidup kita semua. Ketikan bersama-sama sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan sekali lagi dan ketikan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mari ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Ucapkan dengan suara yang tegas, dengan suara yang penuh iman, dengan ucapan suara yang keluar dari mulut, sampai telingamu mendengar, sampai imanmu menjadi bangkit, bahkan musuh mendengar dan musuh itu lari daripada kita. Dan saya percaya apa yang kita deklarasikan dan imani bersama dengan Tuhan Yesus, itu akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Mari ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau selalu setia kepadaku. Dan aku mau berterima kasih Tuhan, bahwa dalam situasiku yang sulit sekarang ini pun, Engkau masih tetap setia menyertai aku. Aku percaya bahwa bagi Engkau tidak pernah mengecewakanku, ataupun Engkau tidak pernah meninggalkan aku di saat-saat yang sulit seperti ini. Namun aku tetap percaya bahwa Engkau, Yesus, pasti sanggup dan waktumu selalu tepat untuk membebaskan aku dari setiap masa yang sulit. Aku mau terus mengingat Tuhan akan pertolonganmu, akan mujizatmu yang sudah pernah aku terima di masa lalu. Dan aku percaya pasti pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan masih aku terima di masa sekarang dan di masa depan. Bersama dengan Tuhan, aku pasti dapat mengalahkan setiap serangan musuh atas hidupku. Dan aku pasti bisa keluar sebagai seorang pemenang dari masa sulit dan krisis. Aku sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya akan berdoa sekali lagi bagi setiap saudara. Kita tutupkan mata kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Tuhan, ketika sedang disampaikan firman kebenaran ini, bahwa kebenaran ini yang didengar oleh setiap telinga, itu pasti akan memberikan kemerdekaan, akan membuat setiap api cinta kami berkobar-kobar terus kepada Tuhan, bahkan akan membuat setiap iman yang mendengarkan ini akan bangkit timbul kembali dan menjadi teguh kembali. Sekalipun keadaan di sekitar kami belum berubah, sekalipun keadaan di sekitar kami masih sulit, tapi kami tetap percaya bahwa mujizat pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan pada masa lalu, itu yang akan Tuhan perbuat lagi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kami percaya, kami menyembah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah pada waktu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan hamba
melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mendengarkan akan mendapatkan jamahan, pertolongan dan mujizat Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Bagi saudara yang sudah diberkati dengan program Mesbah Mujizat ini, silakan saudara untuk bisa subscribe, like, dan memberikan komen-komen yang positif, dan bisa men-sharekan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat keluarga saudara yang sedang membutuhkan suatu jawaban dari Tuhan, membutuhkan kesegaran, dan silakan Anda subscribe di YouTube kami, di channel YouTube Bethany Miracle Center, setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia atau Jakarta, atau jam 7 pagi waktu New York atau Amerika. Sekian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.